Pernah nggak ngerasa susah move on dari sebuah situasi? Kembali lagi, dan terus kembali lagi kepada situasi yang terpuruk. Di video ini, kita akan bahas bagaimana sebuah sifat yang bernama victim mentality menjerat manusia sehingga sulit maju melanjutkan hidupnya. Ada satu makhluk yang memang sudah tertutup pintu keberkahannya. Allah melaknat makhluk ini. Namanya iblis, laknatullah alaih. Iblis pernah berjanji di hadapan Allah untuk menggoda seluruh anak cucu Adam, termasuk kita semua. Cara dia menggoda adalah dia ingin memberikan sifat yang sama yang dia miliki, supaya anak cucu Adam ini juga akhirnya tidak diberkahi Allah dan bahkan mungkin terlaknat juga oleh Allah. Sifat itu adalah victim mentality. Mental menjadi korban, memposisikan diri sebagai korban. Ini guru besarnya adalah iblis. Ketika iblis diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala merintahkan seluruh malaikat untuk sujud. Di situ ada iblis. Iblis memang bukan malaikat, dia adalah jin. Tapi iblis tidak mau sujud. Lam yakum minas sajidin. Lalu Allah bertanya pada ayat ke-12-nya, Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Kamu kenapa tidak mau sujud padahal saya yang perintahkan? Lalu iblis katakan, Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam ini. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Lalu oleh Allah dia diusir keluar dari surga. Disitulah kemudian dia minta umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan. Umurnya panjang sampai hari ini ada, sampai hari kiamat ada. Lalu dia mengatakan sifat victim mentality-nya, yakni kalimat dalam ayat ke-16, dia bilang begini, Qala famima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah membiarkan saya menjadi seperti ini, karena Engkau telah mentakdirkan saya jadi seperti ini, maka saya akan melampiaskan itu semua sebagai sebuah dendam kepada seluruh anak cucu Adam. Saya akan menggoda mereka supaya mereka tidak berada di jalan yang lurus. Inilah yang kemudian membuat Allah murka. Sebetulnya yang diusir dari surga itu bukan cuma iblis, ada lagi, yakni bapak moyang kita dan ibu moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa. Juga sama-sama berbuat salah di surga, nanti digoda oleh iblis. Tapi responnya beda. Iblis diusir dari surga, dia victim mentality, dia menyalahkan Allah. Nabi Adam, kita perhatikan ayatnya, yang menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa adalah iblis. Pada ayat ke-20 dari surat Al-A'raf ini juga, fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Digoda dengan waswas. Iblis memasukkan waswas kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu pula lah Allah mengusir mereka berdua juga, bapak dan ibu moyang kita ini, kakek dan nenek moyang kita ini, keluar dari surga. Nah, di sini bedanya dengan iblis. Kalau iblis tadi menyalahkan Allah, menyalahkan takdir Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa tidak pernah menyalahkan iblis. Bahkan Nabi Adam dan Siti Hawa pada ayat ke-23 dari surat Al-A'raf ini mengatakan doa yang sudah lazim kita dengar, itu doa para kesatria. Kalimat beliau berdua begini, Qala Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami yang zolim. Betul iblis menggoda kami, tapi kalau kami tidak mau, kalau kami tidak rela, kalau kami tidak mengizinkan, tentu tidak bisa terjadi. Zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, ampuni dosa kami ya Allah, dan ajari kami masa depan agar Engkau rahmati kehidupan kami. Kalau kedua hal itu tidak ada, maka kami sungguh menjadi orang yang merugi. Perhatikan, Nabi Adam tidak memilih menjadi victim, padahal yang menggoda beliau iblis. Tidak ada satupun kalimat Nabi Adam menyalahkan iblis, padahal yang goda beliau sekali lagi adalah iblis. Oleh karenanya respon Allah pun berbeda kepada Nabi Adam. Berbeda dari iblis. Nabi Adam Allah rahmati, Allah sayangi.
Quran surat kedua Al-Baqarah ayat ke-37. Kalimat Allah di situ, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah setelah Nabi Adam dan Siti Hawa turun dari surga menuju dunia karena kesalahan mereka tadi, respon mereka tidak menjadi victim. Allah di situ kemudian merahmati mereka. Kalimatnya diajarkan langsung, fatalaqqa. Talaqi dalam bahasa Arab itu diajarkan langsung. Nabi Adam adalah satu-satunya manusia yang pernah diajarkan langsung oleh Allah. Sebuah kalimat yang dengan kalimat itu Allah memaafkan dosa beliau dan Allah merahmati beliau. Semua ini diajarkan langsung oleh Allah, dirahmati, diampuni, keistimewaan yang luar biasa. Padahal sudah melakukan kesalahan. Kenapa bisa seperti itu? Kuncinya satu. Karena beliau tidak memilih menjadi victim, tidak memposisikan diri sebagai victim atau korban. Jadi beda dengan iblis, memilih menjadi victim, memilih menjadi korban. Victim mentality akhirnya terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Nabi Adam memilih menjadi kesatria, mengakui kesalahan diri sendiri dan tidak ingin menjadi victim, maka Allah berikan rahmat kepada beliau. Kita harusnya mencontoh yang mana? Bukankah kita harusnya mencontoh yang Adam, bukan yang iblis? Karena iblis berusaha mati-matian memasukkan sifat yang dia miliki itu kepada kita, supaya kita juga seperti dia, sibuk menjadikan diri kita sebagai victim. Selalu orang lain yang salah, selalu kondisi yang salah, selalu masa lalu yang salah, dan lain sebagainya. Tentu kalau kita mau menginventarisir kesulitan dan kesalahan dalam hidup ini, tidak akan ada habisnya. Tapi kita butuh rahmat Allah. Untuk itulah kita butuh segera membuang sifat victim mentality ini, karena guru besarnya adalah iblis. Rumus Al-Quran selalu akan menepati janjinya untuk membuka kesulitan-kesulitan hidup. Termasuk juga ketika seseorang memilih untuk tidak mau mengikuti iblis, menjadi sifat iblis, victim mentality, maka Allah sebagaimana Nabi Adam akan memberikan kemudahan dalam hidup seseorang tersebut. Kita ambil contoh negara Jepang misalkan. Ini menarik, pada Perang Dunia Kedua, pada tanggal 28 Juli, Jepang diultimatum oleh negara sekutu di sebuah kota kecil di Jerman namanya Potsdam. Ketika itu, 3 pemimpin negara sekutu, yakni Winston Churchill dari Inggris, Harry Truman dari Amerika, dan Joseph Stalin dari Uni Soviet berkumpul di sana, memberikan ultimatum kepada Jepang sebagai sekutu Jerman. Singkat cerita, Jepang diminta untuk segera menyerah, kalau tidak menyerah akan dibumi hanguskan. Jepang merespon itu. Perdana Menteri Jepang saat itu, Suzuki Kantaro, sudah mengumumkan lewat siaran radio sebuah kalimat yang dalam bahasa Jepang terkenal sekali, mokusatsu. Mokusatsu ini dalam bahasa Jepang sebetulnya artinya kami akan berdiam diri, artinya menyerah. Tapi entah bagaimana diterjemahkan kepada sekutu sebagai bentuk kalimat we are ignoring. Sehingga kesannya jadi tidak sopan. Akhirnya dengan itulah, berbekal itulah, sekutu mengirimkan bom atom di atas kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, berselang 3 hari kemudian 9 Agustus di kota Nagasaki. Hancur kedua kota ini. Kita tahu banyak sekali korban, ratusan ribu jiwa. Yang menarik adalah sejak saat itu sampai hari ini kita tidak pernah mendengar pemerintah Jepang itu menyalahkan kondisi, padahal mereka sudah mengikrarkan, mengumumkan untuk menyerah. Tapi sekutu tetap menyerang dengan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Pemerintah Jepang tidak pernah menyalahkan sekutu, karena mungkin mereka tahu mereka juga pelaku perang, walaupun mereka sudah mengatakan mokusatsu dan lain sebagainya. Justru mereka sibuk berbenah, membangun kembali negara mereka. Ada kata-kata yang terkenal dari Perdana Menteri Jepang saat itu, coba hitung berapa guru yang masih tersisa, kita mulai lagi membangun Jepang dari nol, bahkan mungkin dari minus. Sifat inilah sebetulnya seperti sifat Nabi Adam yang bisa membuka pintu keberkahan. Walaupun ini bukan negara Islam, tapi Allah katakan Al-Quran itu
Bukan hanya petunjuk bagi orang beriman, tapi juga petunjuk bagi seluruh manusia. Quran surat kedua ayat 185. Hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Manusia yang tidak beriman, yang tidak beragama Islam, melakukan petunjuk Al-Quran akan dapat benefit keuntungannya walaupun hanya di dunia saja. Nah, kalau orang beriman, orang Islam, orang beriman melakukan atau mengamalkan Al-Quran, maka akan dapat benefitnya di dunia dan di akhirat. Menjadi victim mentality, betul-betul sifat iblis yang tercela dan tidak akan membawa kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menjadi kesatria seperti yang dicontohkan Nabi Adam, itu membawa kita pada rahmat Allah. Bahkan negara yang bukan Islam pun mendapatkan benefit kalau dia mengikuti apa yang sebetulnya berasal dari Al-Quranul Karim. Jadi kita saksikan fakta negara Jepang yang kita jadikan contoh. Sekarang ada negara maju, di mana-mana industri otomotif kita lihat merek Jepang luar biasa. Sebetulnya itu adalah karakter yang mereka bangun tadi, tidak mau jadi victim, tidak mau menyalahkan keadaan, tidak mau menyalahkan yang lain selain dirinya, sibuk mengevaluasi diri, memperbaiki proses di dalam diri, dan hasilnya luar biasa. Mari kita ikuti rumus Al-Quran ini, berhenti menyalahkan apapun yang lain selain diri kita, justru introspeksilah. Betul, ada kesalahan, ada kekurangan dari masa lalu, dari kondisi, keadaan, kehidupan. Tapi sampai kapan kita hanya menyalahkan? Sampai kapan kita tidak maju? Sampai kapan kita tenggelam dalam situasi seperti itu? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan rahmatnya kepada kita kalau kita bersedia meninggalkan semua model sifat-sifat iblis ini dan maju menuju kehidupan kita yang jauh lebih cemerlang di masa. Susah move on dari situasi mental yang sulit, erat sekali kaitannya dengan sifat victim mentality. Dan sifat victim mentality atau memilih jadi korban itu akan membawa seseorang kepada sifat yang jauh lebih buruk lagi. Namanya adalah narcissistic personality disorder. Untuk tahu lebih jauh mengenai ini, silahkan klik video berikut ini ya. Ketika kita menebarkan kebaikan, maka kita mendapatkan juga pahala yang besar. Dengan likes, subscribe, dan share video-video ini, insya Allah kebaikan-kebaikan tersebut juga kita akan dapatkan.